Assalamualaikum Ananda. Hari ini kita bahas tentang kalor. Mungkin sebelumnya Ananda sudah mengenal atau mempelajarinya di SMP ya nak ya. Ibu ulas kembali. Kalor yang kita ketahui itu merupakan panas ya nak ya. Panas, energi panas. Oke. Nah, untuk mempelajari kalor, kita bahas dulu beberapa komponen. Yang pertama, kita kenal yang namanya kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Nah, kapasitas kalor, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat, sebesar 1 derajat Celcius. Ya. Kapasitas kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Oke, kalau kalor tadi disimbolkan dengan Q, kapasitas ini kita simbolkan dengan C gede, karena nanti akan ada C kecil ya nak ya. Oke, sesuai dengan pengertiannya, maka kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu jatuhnya. Kalau ada kenaikan suhu berarti ada perubahan suhunya. Nah, atau C sama dengan Q per delta T, kenaikan suhu. Kemudian yang kedua kita pahami tentang kalor jenis zat. Nah, apa itu kalor jenis zat? Disimbolkan dengan C kecil. Nah, ini kalor lebih spesifik lagi. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Nah, 1 gramnya berarti setiap masanya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Setiap derajat suhunya lah ya nak ya. Berarti kalau jenis tadi, nah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu tadi itu namanya apa? Kapasitas kalor. Lebih spesifik lagi, sebesar setiap masanya. Nah, berarti C sama dengan C gede per masanya apa? M. Oke, kalau ini kita susun, berarti ini kalau kita kasihkan bisa ya nak Q, berarti jadinya kapasitas dikali dengan perubahan suhu. Atau ini jadinya kapasitas dia sama dengan massa dikali kalor jenis. Ya, bisa kita gabungkan nanti masuk dia ke fungsi dulu. Fungsi kalor ada 2. Fungsi kalor yang pertama itu untuk merubah suhu. Nah, yang kedua fungsinya untuk merubah wujud. Oke. Nah, kapan dia merubah suhu? Jika ada kenaikan suhu, berarti hubungan ini tadi nak. Hubungan kapasitas kalor dan kalor jenis, maka bisa kita susun jadinya kita makan coklat di taman. Ya. Untuk menghitung kalor yang merubah suhu, massa, C di sini C kecil ya nak, kalor jenis. Nah, karena ini tadi kan bisa kita masukin ya nak ya, C-nya kita ganti jadi MC, jadinya Q MC delta T. Kita makan coklat di taman. Oke, atau untuk merubah wujud, itu yang mempengaruhinya adalah massa dan kalor latennya saja. Nah, apa itu kalor laten? Nah, tergantung nak ya. Untuk merubah wujud berarti ada 2 nak ya. Bisa dia melebur, berarti nanti kalor leburnya, atau ketika dia menguap. Nah, nanti ada kalor uap bahasa di soalnya. Nah, contohnya apa? Nah, ketika es itu berubah suhu, misalnya es itu berarti suhunya minus ya nak ya. Nah, ketika es yang bersuhu minus berubah wujud menjadi air itu melalui beberapa proses. Nah, di sini langsung aja deh Ibu gambarkan. Oke. Nah, es itu suhunya minus berarti ya nak ya. Nah, berarti di sini kita anggap es dia masih benda padat. Es yang bersuhu minus berapapun dia, minus 5 misalnya. Nah, ini sebelum dia berubah menjadi air, ya misalnya bersuhu 20 derajat Celcius. Oke, dia melalui beberapa sistem. Nah, pertama dia terjadi perubahan suhu. Dari suhu minus menjadi suhu 0 derajat. Ini masih dalam bentuk es nak. Ya, berarti di sini
kita bisa menggunakan, kalau perubahan suhu berarti pakai rumus yang mana? Kita makan coklat di taman. Oke, berarti di sini bisa kita cari Q-nya. Kita makan coklat di taman. Milik siapa? Milik si S. Nah, berarti di sini massa S kalau jenis S dan perubahan suhu milik S. Nah, kemudian dari S yang bersuhu 0 derajat baru dia merubah wujud. Berubah wujud berarti dia dari es ke padat ke cair, berarti dia melebur ya nak ya. Nah, menjadi air yang suhunya 0 derajat. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan kalor laten. Nah, suhunya tetap, wujudnya yang berubah. Kalau yang sebelumnya wujudnya tetap, suhunya yang berubah. Nah, bedakan ya nak penggunaan rumusnya. Kemudian dari air, nah berarti di sini kan dia sudah berubah air 0 derajat ya. Titik didih air berapa nak? 100 derajat Celcius ya. Kita anggap titik didih air ada 100 derajat Celcius. Nah, berarti di sini dia sudah berubah nih menjadi air. Air atau benda wujudnya cair. Oke. Berarti di sini terjadi perubahan suhu. Kembali lagi kalau seandainya ditanya kalornya, berarti jadinya kita makan coklat di taman. Milik siapa? Milik air. Massa air kalau jenis air. Nah, ketika sampai titik didihnya, nah berubah wujud lagi dia karena 100 derajat Celcius air berubah wujud menjadi 100 derajat Celcius uap. Nah, kalau di sini berarti sudah dia menguap, terjadi perubahan wujud dari cair ke gas, itu berarti menguap. Nah, di sini kita bisa menggunakan kalor laten lagi. Kalor laten di sini atau bahasa di soalnya kalau untuk menguap biasa kalor uap ya nak ya. Oke. Nah, udah begitu juga seterusnya. Berarti nanti di sini sudah menjadi uap atau dalam bentuk gas. Oke, paham ya nak ya? Nah, bedakan kapan kita menggunakan kapan kalor itu berfungsi untuk merubah suhu, berarti gunakan rumus ini, kita makan coklat di taman. Kapan fungsinya merubah wujud? Nah, gunakan nih massa kalor laten ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke soal, kita bahas dulu materi terakhir mengenai azas Black. Mungkin udah nggak asing lagi ya nak. Ada yang masih ingat? Ini tentang perpaduan zat ya nak ya. Jadi kalau seandainya ada dua zat yang berbeda suhu dicampurkan, maka akan mengalami aliran kalor. Maka akan ada nanti aliran kalor dari suhu tinggi ke rendah. Dari zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu rendah, di mana kalor yang dilepaskan oleh benda yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah, dengan syarat tidak ada pengaruh luar ya nak ya. Oke. Nah, artinya benda yang suhunya tadi lebih tinggi, nah karena dia melepas kalor maka suhunya akan turun, mengalami penurunan suhu. Kebalikannya, benda yang tadinya suhunya lebih rendah, karena dia menerima kalor maka akan ada kenaikan suhu. Nah, oke. Contoh, kalau seandainya kalian lagi demam, nah ingin mandi air hangat, gimana caranya? Tentu mencampurkan air panas, berarti suhunya lebih tinggi ya nak ya, dengan air dingin. Nah, sehingga nanti kan ini muncul titik setimbangnya. Nah, berakhir pada akan ada yang namanya suhu setimbang. Nah, suhu setimbang yaitu suhu air hangat yang kalian inginkan tadi, ya. Nah, maka yang tadinya suhunya lebih
tinggi akan turun, yang lebih rendah akan naik. Inilah mengenai azas Blake. Kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima jika tidak ada pengaruh luar. Oke?